Halo Mbak Dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya kak. Gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Langsung aja nih, aku tuh tertarik banget sama kemarin yang sempat viral tuh. Masalah yang tentang tunarungu yang kemarin di Polres ya kalau nggak salah ya? Iya benar. Itu gimana sih ceritanya, kenapa bisa sampai ke Polres, terus udah gitu ngundang teman-teman tunarungu, itu gimana tuh ceritanya? Kebetulan itu acaranya Polres kan, acara tasyakuran. Oke. Terus Polres itu ngundang temen disabilitas termasuk tunarungu. Jadi saya sebagai JBI juga ikut diundang gitu. Oh gitu. By the way, Mbak Diah ini udah berapa lama sih jadi penerjemah mereka? Awal tahun 2017. Awal tahun 2017, udah cukup lama ya sampai sekarang. Dan itu kesusahan apa aja tuh pas lagi belajar? Pastinya nggak mungkin dong langsung ujuk-ujuk tiba-tiba udah bisa nih bahasa isyarat gitu kan. Susahnya cuma di awal sih saat berkomunikasi, karena kita harus menggunakan handphone dan kertas gitu loh. Oh, Kesusahannya oke. cuma di awal doang. Berarti kalau pas nulis di kertas, Mbak nulis apa tuh kira-kira? Nulis cara bergeraknya? Dia bilang, saya mau belajar, ditulis dulu, ditunjukin lagi gitu. Oh gitu. Jadi ini ya butuh effort ya buat ngomong sama mereka. Bener. Oke, Mbak Dia ini belajarnya berarti langsung sama mereka. Iya bener. Oh, ketemu mereka di mana sih, Mbak? Ketemu di, kan ikut anggota forum anak dulu, organisasi. Di Pemda itu ya kalau nggak salah ya? Ya dulu di Pemda, kalau sekarang di DP3A. Oh oke. Terus? Dulu ikut forum anak, organisasi. Forum anak itu juga berkaitan dengan, bukan berkaitan sih, anggotanya itu ada yang tunarungu gitu. Oh, jadi mereka punya anggota, salah satunya tunarungu. Oh gitu. Terus? Habis itu kita kan nggak ada yang bisa berbahasa isyarat toh. Gimana untuk ngomongnya sama mereka? Jadi kita selama di situ kita hanya menggunakan itu kertas gitu loh. Oh, berarti selama belum ada Mbak Dia, mereka tuh ngomongnya pakai kertas. Ada aku, walaupun ada aku dulu kan nggak bisa apa-apa. Jadi Oh, pakai gitu. kertas kemana-mana ya kertas gitu loh. Oh iya, berarti mereka juga pakai kertas juga dong ya? Waduh, berarti susah kalau misalkan kita berkomunikasi tapi kita nggak tahu bahasanya. Iya. Nah dari situ pengen ada niatan belajar gitu kepada mereka, udah kasihan gitu. Juga kayaknya tertarik deh. Gitu. Oh gitu, berarti itu awalnya sebenarnya cuma karena berteman sama salah satu dari mereka, terus udah gitu tertarik pengen belajar gitu. Bener banget. Bagus ya, berarti kayak feel charity-nya itu dapet gitu ya. Iya. Terus udah gitu, sebenarnya kira-kira kalau teman tunarungu di sini udah ada berapa orang tuh? Atau mungkin udah punya komunitas sendiri atau gimana? Kalau temen tuli di Situbondo sudah banyak sih, tapi yang lebih aktif, lebih menonjol, terus lebih berteman dengan saya itu sekitar 20-an lebih. 20-an lebih, wih banyak juga ya. Kalau komunitasnya sih mereka sering di PPDI Situbondo. PPDI, oke. Kalau boleh tahu kantor PPDI itu di sebelah mana sih, Mbak? Di Di Situbondo? Jalan Merak. Oh, di Jalan Merak. Deket banget sama kantor DKS. Sebelahan malah. Oke. Tadi kalau nggak salah sempet ngobrolin tentang JBI ya, Ya, Mbak ya. Apa tuh panjangan JBI itu, Mbak? JBI itu penerjemah bahasa isyarat. Penerjemah bahasa isyarat. Dan berapa orang tuh? Udah buat komunitas atau masih biasa aja tuh, gimana tuh? Atau Kalau Mbak aja komunitas- sendiri nih? Kalau komunitas belum sih. Kalau yang di Situbondo yang bisa ya, setahu saya yang lebih aktif lagi, lebih muncul di Situbondo itu cuma 2 orang. Oh gitu. Nah kalau misalkan salah satu nih contohnya, aku tertarik nih pengen ikutan di JBI nih, gimana tuh? Apa aku harus daftar dulu kah? Harus ngisi formulir atau kayak gimana tuh? Enggak usah, langsung aja. Oh langsung masuk aja gitu. Jadi memang bener-bener mereka sebenarnya pengen buat komunitas nih kayaknya ya. Pengen banget. Semoga tercapai lah ya komunitasnya. Karena memang sebenarnya kok dilihat-lihat tuh asik juga caranya berkomunikasi gitu ya. Kalau dulu sih aku tuh pernah belajar isyarat itu yang pakai begini-begini, itu yang iya. pakai tangan, pakai huruf per huruf ya kayaknya itu. CB tuh. Itu CB. Bedanya sama yang punya JB itu apa? Bisindo, kan ada Basindo. 2 macam. Ada isyarat CB sama Bisindo. Kalau CB nih ya
kalau banyak yang bilang itu ruwet gitu loh. Kalau yang bisindo itu lebih menyingkat, lebih padat lah gitu. Oh iya, soalnya kalau si B itu per huruf ya. Ya bisa jadi berhuruf. Oke. Coba mungkin coba deh praktekin gimana kalau misalkan mereka lapar gitu, atau mungkin pengen es krim atau apa, pengen makan apa gitu, gimana tuh biasanya? Gini, soalnya aku lapar ya. Aku lapar gitu. Oh. Aku kenyang, sudah makan. Oh gitu. Iya. Tapi berarti selain kita berisyarat, ini juga main ya? Iya. Dengan Mimik wajah sama komuk mulut sih. Oh gitu. Harus Jadi jelas intinya. oke. Kira-kira kalau misalkan kita ngobrol gini nih, Iya. temen Rungu bakalan ngerti nggak sih? Enggak sih, karena nggak dengar. Apalagi kita ngomong cepet terus nggak jelas kan. Oh gitu. Jadi mereka benar-benar membutuhkan translate ya, Iya. penerjemah. Gini malah "Ih, ngomong apa? Oh, ngomong gitu. apa," gitu. Oke. Sempat kepikiran sih kalau misalkan kayak gitu tuh, aku tuh pengen banget ikutan sama komunitas-komunitas yang kayak gitu. Kayaknya sih seru-seru aja, punya teman baru gitu kan. Iya. Sebenarnya itu masuk skill nggak sih Mbak, bisa ngobrol bahasa isyarat itu? Awalin skill. Skill ini juga bisa jadi pekerjaan gitu loh. Oh gitu, gimana tuh contohnya? Kalau bisa jadi pekerjaan maksudnya gimana? Seperti saya sendiri, alhamdulillah, awalnya kan skill, awalnya kan bisa berbahasa isyarat. Oke. Terus lama-lama, ya diundang-undang gitu loh sama pemerintah kalau ada rapat musrenbang yang bersangkutan dengan teman tuli, jadi selalu diundang. Oh. Sering ke Pemda gitu loh. Jadi penerjemah ya? Penerjemah bisa jadi. Oke, keren juga ya sobat Awal Mas hobi ini. jadi Betul. Hobi jadi pekerjaan. Iya. Tapi jadi berarti kalau gitu ngerjainnya lebih enjoy dong ya, Enjoy banget. daripada harus tertekan ini itu. Oke, kalau teman Rungu sendiri kira-kira mereka itu udah bisa bahasa isyarat itu dari dulu dari lahir atau mungkin gimana sih Mbak? dari sekolah, kan sekolah. Oh mereka sekolah. Sama kayak kita, jadi belajar dulu gitu. Gitu. Jadi memang kalau nggak salah sekolahnya SLB itu ya? Iya benar. SLB itu ada jenjangnya gitu nggak sih? Ada, jadi satu gitu. Jadi dari SD, SMP, SMA. Oh sama kayak kita nggak? Misalnya kayak dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya sama. Oh sama gitu juga. Oke. Seru ya berarti kalau misalkan dari situ mereka belajar bahasa isyarat. Iya, ada gurunya kan di situ. Maaf nih sebelumnya, mungkin nggak sih Mbak teman-teman itu bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi? Bisa saja. Itu mulai dari keinginan diri sendiri sih. Teman tuli pengen gitu, mampu gitu. Oh gitu Ada ya. kan yang udah sarjana gitu. Wih sarjana? Iya. Masya Allah keren sekali. Jadi mereka kayaknya tuh bagus sih buat nge-inspire orang buat Bahasa sebenarnya. isyaratnya lancar banget gitu. Udah pakai bahasa isyarat. Isyaratnya dari maksudnya kayak tadi kan ada CB sama Bisindo. Besindo. Udah pakai bisindo. Oh udah pakai Besindo. Malahan mereka di kampusnya, kampus kurang tahu di mana ya. Itu malah membuat buku tentang kamus bisindo gitu. Oh gitu. Berarti kalau kamusnya pakai gambar dong ya harusnya? Iya, ada gitu. Ada tangan gitu loh. Oh Update-nya gitu. gitu. Berarti juga nggak cuman bahasa asing yang ada kamusnya nih. Bahasa isyarat juga ada. Iya. Terus kalau contohnya nih kan ya nama manusiawi gitu ya. Kan pasti mereka ada nggak sih yang pengen nyanyi atau gimana gitu? Berarti pakai isyarat juga dong? Iya. Lagu Indonesia Raya itu diisyaratkan. Coba dong sedikit lagu Indonesia Raya gimana tuh? Indonesia tanah airku, Oke. tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Jadi gitulah. Sekilas segitu lah ya. Berarti mereka juga sebetulnya sih kalau misalkan dibilang mereka juga sama seperti kita ya. Sama. Kadang soalnya paradigma sebagian orang tuh mereka bilang kayak mereka itu begini, mereka kekurangan ini. Sebenarnya enggak ya. Enggak. Dalam artian mereka malah punya kelebihan gitu kan. Yang nggak bisa isyarat, mereka bisa isyarat Iya. gitu kan. Sedangkan kita aja yang begini nggak bisa gitu. Betul banget.
Keren juga sih kalau misalkan gitu. Mungkin ada teman-teman nih yang pengen ikutan di JBI, bisa langsung aja. Datangnya kemana tuh biasanya? Langsung Mbak? hubungi langsung ke aku sih. Oh langsung ke oke, nanti lihat di deskripsi box ya. Boleh. Boleh, nanti gimana caranya biar bisa ikutan di JBI tuh. Belajar lagi. Belajar intinya. Oke deh kalau gitu. Nih terakhir kalau misalkan teman-teman buat pesan-pesan buat kita sama teman-teman Rungu nih, dari Mbak Diah itu gimana? Atau mungkin pengen apalah Mbak Diah pengen ngasih apa gitu sama mereka dalam bentuk kalimat kah, atau mungkin mau kasih motivasi gitu, boleh coba. Kalau buat temen tuli nih, Teman tuli nih, buat teman-teman dulu. 2 kata aja sih. 2 kata aja. Kamu hebat. Coba kita bareng aja yuk. Gimana? Saya ajarin dulu. Kamu hebat. Hebat. Oke, 1, 2, 3. Kamu hebat. Oke, terus kalau buat kayak kita nih motivasi biar kayak kita itu nggak selalu mengkucilkan mereka gitu. Gimana menurut Mbak dari segi kita nih ya? Jangan remehkan temen tuli lah. Karena kamu itu yang meremehkan belum tentu mengerti bahasa isyarat gitu loh, belum paham lah. Karena semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Iya benar. Oke, makasih nih udah dateng. Sama-sama, Kak. Di podcast kita. Nanti next time kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol tentang gimana caranya mungkin kita buat les gitu ya. Kita les buat podcast sambil ngelesin di YouTube gitu, mungkin boleh juga kali ya. Boleh banget lah. Oke, thank you udah mau datang Mbak Dia. Sama-sama, See Kak. you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.